Pertama-tama, saya benar-benar ingin Anda membantu para penonton kita memahami seberapa besar dampaknya. Apa artinya bagi 90 juta warga Iran yang harus hidup dalam pemadaman internet yang telah berlangsung hampir 3 bulan? Hai, terima kasih Natasha sudah mengundang saya. Ini benar-benar menjadi bencana bagi rakyat Iran. Seperti yang Anda katakan, ini benar-benar sulit dibayangkan bagi seseorang yang hidup di abad ke-21, lalu bangun tidur dan tidak bisa terhubung ke internet. Meskipun Iran telah membangun internet internalnya sendiri, entah apa maksudnya, melalui aplikasi-aplikasi internal yang hanya bisa digunakan oleh orang-orang di dalam negeri. Tapi itu tidak berarti bahwa langkah tersebut benar-benar membawa kemajuan dalam hal konektivitas. Itu hanya sebuah kedok saja. Itu hanya untuk mengendalikan ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat terhadap seluruh sistem. Dan bayangkan bagaimana sistem sekolah telah terganggu, universitas, orang-orang di industri, di berbagai perusahaan. Seperti di mana-mana orang-orang mengalami gangguan ini. Dan juga masalah dengan bisnis yang berbasis online. Bisnis online kamu tahu berapa banyak orang yang benar-benar menggunakannya. Dan kelompok marginal lainnya, seperti penyandang disabilitas misalnya, yang satu-satunya koneksi ke dunia luar kadang-kadang karena keterbatasan akses adalah akses ke internet. Jadi ini benar-benar menjadi bencana total. Dan sepertinya NatBlocks telah melaporkan bahwa hari ini konektivitas hanya sekitar 30%. Tapi aku tidak yakin apakah kita akan melihat ada perbaikan. Benar. Sekarang kamu tahu, pejabat Iran telah mengatakan bahwa ini adalah pembatasan yang diperlukan demi apa yang mereka sebut keamanan selama masa perang. Tapi apakah orang Iran melihat ini sebagai perlindungan atau lebih sebagai cara untuk mengendalikan masyarakat? Ini jelas pengendalian populasi. Maksudku ini benar-benar konyol. Negara ini mengeksekusi seseorang setiap 3 atau 4 jam. Mengeksekusi orang Iran setiap 3 atau 4 jam. Negara ini telah mengeksekusi lebih dari 70 orang dalam 2 bulan terakhir. Dan negara ini tidak bisa mengklaim melindungi rakyatnya sementara mereka secara aktif menyiksa orang, menangkap orang, dan membunuh orang Iran. Jadi ini benar-benar merupakan cara untuk mengendalikan terutama terkait informasi, agar informasi tentang kurangnya tempat penampungan, kurangnya segala hal yang dibutuhkan rakyat Iran tidak tersebar keluar. Dan mereka tidak mendapatkannya karena negara gagal menyediakan layanan tersebut untuk mereka, mulai dari tempat perlindungan dari bom. Bahwa dalam 2 bulan terakhir, kita telah melihat kekejaman lain yang telah dilakukan terhadap rakyat Iran sejak pembantaian tanggal 8 dan 9 Januari. Jadi ini jelas merupakan cara untuk mengawasi penduduk dan informasi serta mengendalikan narasi, bukan hal lain. Sekarang, saya ingin membahas tanda-tanda ketidaksepakatan yang kita lihat di dalam kepemimpinan Iran sendiri dengan presiden yang mendorong pemulihan akses internet atau setidaknya terkesan mendorong pemulihan akses internet. Sementara ada badan-badan kuat lain di dalam Republik Islam yang seperti yang Anda tahu jelas menentang hal ini terjadi. Seberapa signifikan perpecahan ini secara keseluruhan? Ya, jadi Anda tahu, tarik ulur antara kaum reformis dan garis keras ini adalah sesuatu yang sudah kita lihat sejak lama, sejak saya masih sekolah dasar, seperti kelas 6 ketika Hatami naik ke tampuk kekuasaan. Jadi sejujurnya, Pezeskian hanyalah boneka di tangan IRGC. Dan kita tahu itu, kita sudah melihat ini berulang kali. Itu hanya omongan basi yang sudah usang. Pezeskian tidak punya kekuasaan eksekutif, tidak punya kekuasaan legislatif, tidak punya kekuasaan yudikatif. Dan yang berkuasa adalah IRGC dan berbagai faksi di dalam IRGC serta kelompok garis keras lainnya. Nah, saya bilang garis keras bukan berarti ada reformis. Tapi DNA Republik Islam itu adalah ideologi kan. Jadi Pezeshkian berusaha berpura-pura bahwa seolah-olah memang ada beberapa faksi pemerintah yang lebih pragmatis. Tapi kenyataannya mereka semua sama dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Benar. Silakan lanjutkan kalimat terakhirmu tadi.
Ya, aku tadi mencoba mengatakan bahwa yang mereka coba lakukan hanyalah mengendalikan ketidakpuasan, kekecewaan, dan keluhan yang dimiliki orang-orang terhadap mereka untuk menanamkan harapan palsu dalam diri masyarakat. Tapi orang-orang sudah mengenal mereka, orang-orang mengenal mereka dan tahu bahwa ini memang sudah menjadi sifat dasar mereka.